Halo, salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Leni Widyastuti, CGP Angkatan 8 dari Kota Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, ini fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membersamai saya. Yang pertama ada fasilitator yang bernama Pak Walhikwan. Kemudian ada juga pengajar praktik, yaitu Bu Feni Yulia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimanakah hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan langkah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostis kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi pada konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar. Di sini, guru melakukannya untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Di sini, guru memberi pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minat. Dengan begitu, dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ketiga, profil belajar. Di sini, guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru melakukan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yaitu pertama, strategi konten. Di sini guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedua, strategi proses. Guru memvariasikan proses belajar agar beragam. Sesuai kebutuhan belajar murid, proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Ketiga, strategi produk. Di sini guru perlu memodifikasi pelatihan atau tugas tagihan produk yang akan dihasilkan murid, sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang dilewatinya.
Bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi ini akan membahas keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan materi antar modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid, melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi antara modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai dan peran guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan nilai yang ada pada guru. Dalam proses menuntunnya, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang diperlukan murid dan bagaimana dapat mewujudkannya. Peran guru untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid belajar yang memunculkan motivasi murid untuk belajar dan berkarakter. Seorang guru yang memiliki nilai dan peran akan mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dapat menjawab kebutuhan belajar murid. Merancang berdiferensiasi bukan artinya merancang 32 pembelajaran untuk 32 murid, namun merancang dengan merespon secara tepat kebutuhan belajarnya. Keterkaitan materi antara modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi dengan penilaian. Dengan mewujudkan visi yang berpihak pada murid, guru tentu akan mewujudkannya melalui rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab kebutuhan belajar yang berbeda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan materi pada modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Hal yang terkait budaya positif adalah: pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal; kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi; ketiga, keyakinan kelas; keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas; kelima, restitusi melalui 5 posisi kontrol guru; dan yang keenam, restitusi melalui langkah segitiga restitusi.
Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat mewujudkan budaya positif di sekolah atau kelas. Melalui posisi kontrol dan langkah segitiga restitusi, para guru di sekolah atau di kelas dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan bahagia. Kesimpulan dari koneksi antar materi mulai dari modul 1.1 sampai modul 2.1, kesimpulannya adalah: pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai dan peran yang melekat pada guru yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Memfokuskan pembelajaran yang berpihak kepada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan koneksi antar materi ini. Salam guru penggerak, cepat tergerak, gegas bergerak, dan peduli menggerakkan.